Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tenangku sekalian, santri dan santriwati kelas D, semoga yang Allah rahmati sekalian. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 9 yang berjudul Toharoh bagi orang yang sakit. Ya, sholat wajib diawali dengan toharoh atau bersuci, baik berupa wudhu maupun mandi. Namun bagi orang yang sakit, jika dengan berwudhu dikhawatirkan akan menambah sakitnya, maka ia boleh berwudhu menggunakan air hangat. Apabila ia tidak sanggup menyentuh air, maka ia dibolehkan bersuci dengan cara tayamum menggunakan debu yang suci. Ya. Jadi kita sebelum sholat itu wajib yang namanya toharoh. Toharoh? Bersuci. Itu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Hadas kecil seperti contohnya kotoran ayam, kotoran hewan, ya, yang bersifat tidak berat, ya. Dan hadas besar yaitu yang keluar dari dua lubang, ya. Misalkan BAB atau BAK, ya, buang air besar atau buang air kecil, maka itu namanya hadas besar. Contoh lagi, hadas besar juga kena liur anjing, ya. Dan misalkan kena hadas seperti kotoran sapi, ya, kotoran yang lain-lain yang bersifat besar, ya, maka wajib untuk kita untuk berhadas, ya, membersihkannya, yaitu dengan cara berwudu atau mandi, ya. Namun jika berwudu, ya, kan ada yang berwudu dengan air biasa, itu menyebabkan orang sakit ini menjadi tambah sakit, maka dibolehkan menggunakan air hangat, ya, air hangat. Juga boleh dengan orang yang cuacanya dingin, ya, cuacanya dingin sekali, sehingga dengan dia berwudu dengan air dingin itu jadinya menjadi membuat sakit, maka boleh menggunakan air hangat. Nah, ada juga orang yang ketika kena air sakitnya makin bertambah, ya, seperti penyakit kulit, ya, nggak boleh kena air dan lain-lain, maka boleh bertayamum, ya. Namun ingat, bertayamum ini untuk orang sakit apabila emang benar-benar nggak boleh sama sekali. Namun apabila cuman tangan kita yang tidak boleh kena air, maka kita tetap wudhu biasa, tapi tangan kita ditayamumin, ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ya, artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kaskus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah, ya. Jadi kita dibolehkan bertayamum dengan beberapa keadaan, ya. Ya, misalkan kita tidak menemukan air atau airnya cukup hanya untuk minum saja, ya. Contohnya cerita waktu itu cerita, kalau nggak salah, cerita para sahabat atau cerita Rasulullah, ya, ketika dalam perahu
dia memiliki air hanya cukup untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda untuk bertayamum menggunakan air laut, karena air laut itu suci dan bangkainya juga suci ya. Itu syarat bahwasanya kita boleh bertayamum apabila walau air kita cukup untuk minum saja ya. Mungkin satu lagi ya, cara bertayamum yaitu mengusapkan tangan dan wajah saja ya. Jadi diambil debunya, kemudian ditiupkan, diusapkan ke telapak tangan, kemudian ambil lagi, kemudian muka ya. Sekali saja ya, jangan 3 kali ya. Mungkin ini saja, semoga dapat dipahami. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.